Meski Pilkada DKI Jakarta bakal berlangsung 2 tahun mendatang, bursa nama calon Pilgub DKI 2017 sudah dihiasi wajah-wajah baru. Ada petahana Basuki Cahayapurnama, Sandiaga Uno, Adiaksa Daud, Ridwan Kamil, dan Tri Risma hari ini. Dari nama yang sudah muncul, calon petahana Basuki alias Ahok masih kuat dan tak mudah dikalahkan. Para calon harus lebih kerja keras untuk dapat mengalahkan mantan Bupati Belitung Timur itu, terutama dengan melihat elektabilitas Ahok yang jauh potensial untuk kembali menduduki kursi nomor 1 di DKI itu. Hal ini yang ditunjukkan melalui hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC yang menunjukkan peluang Ahok untuk terpilih di 2017 lebih tinggi dibanding calon lawan-lawannya. Meski belum menentukan pilihan akhirnya, warga DKI masih menginginkan Ahok kembali memimpin. Terbukti dengan jawaban spontan atau top of mind, 23,5% responden memilih Ahok. Survei SMRC yang dilakukan pada akhir Agustus 2015 ini dengan total 631 responden dengan menggunakan metode sampel multi-stage random sampling dengan margin error berkisar kurang lebih 4%, dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya pemirsa, apa yang menjadi indikator SMSRC soal peluang kuat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta 2 tahun mendatang? Lalu apa pula motif SMRC merilis hasil tersebut meski pertarungan meraih kursi DKI 1 masih 2 tahun lagi? Apakah survei ini akan terus dilakukan hingga hari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio Berita 1, Wakil Ketua SMRC Peneliti Senior Siroyudin Abbas. Ya, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi pemirsa untuk mengutarakan pendapat Anda di sambungan telepon 021-529-000308 atau di 021-529-00311. Ya, selamat pagi Bapak Abbas ya. Selamat pagi. Pak Abbas, boleh mungkin dijelaskan sedikit bagaimana mekanisme dari pengambilan sampel ini, survei ini? Baik, terima kasih. Survei kita dilakukan dengan metodologi yang sangat ketat dan teruji selama bertahun-tahun. Pemilihan sampelnya memberi kesempatan pada semua pemilih DKI Jakarta untuk terpilih menjadi sampel dari total sekitar 7,1 juta itu. Lalu kita pilih modelnya random sampling secara bertingkat. Kita pilih desanya, kelurahan dulu, dari kelurahan kita pilih RT, secara acak juga dari RT dipilih rumah tangga, dan dari rumah tangga terpilih kita pilih lagi laki-laki atau perempuan. Jadi random sampling di seluruh Jakarta ya. Jakarta. Sistem samplingnya sendiri bagaimana? Sistem pengambilan survei ini? Kuesioner, wawancara? Ya, kita pakai kuesioner, tetapi prosesnya kita lakukan lewat interview. Jadi responden terpilih kita akan verifikasi apakah dia sudah punya hak pilih apa belum. Jadi sudah pastikan lalu kita wawancara. Oke, dari hasil survei ini tadi sudah kita jelaskan juga bahwa Ahok ternyata unggul ya. Boleh dijelaskan Pak, unggul berapa persen, lalu bagaimana dari para responden, apa yang menjadi faktor pendukung Ahok? Ya, pertama dari sisi keunggulan, ini kan sifatnya keunggulan sementara. Ahok sudah bekerja full time sebagai gubernur lebih dari setahun menggantikan Pak Jokowi, dan tentu saja Pak Ahok lebih banyak tampil di publik mewakili leadership di Jakarta, menjalankan banyak kebijakan. Sementara calon-calon potensial yang lain belum banyak tampil sebagai figur yang berpotensi jadi gubernur di DKI. Jadi kalau dari sisi pertarungan, sebetulnya ini belum pertarungan resmi. Kalaupun Pak Ahok sekarang unggul, tentu saja kita harus sebutkan situasi saat ini ketika tokoh-tokoh potensial yang lain belum bekerja seperti Ahok, baik di media maupun real program di DKI. Ini kan Ahok unggul 20%, lebih 23,5%. Sekitar 20%. Oke, ini dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya, seberapa jauh sih bedanya Pak?
Untuk saat ini memang bisa dimengerti karena jarak sekitar 20,5% misalnya dengan saingan terdekatnya Ridwan Kamil, lalu Pak Fauzi Saingan Bowo. terdekatnya Pak Ridwan Kamil ya? Iya, Oke. 3% di pertanyaan terbuka, top of mind. Pertanyaan kita, kalau Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan saat ini, siapa calon yang akan Ibu pilih? Bapak? Siapa yang terlintas di benak Anda begitu ya? Jadi Gubernur DKI ya 23,5%, Pak Ahok, 3% Pak Ridwan Kamil, seterusnya ada Bedanya Pak cukup Fauzi Bowo. signifikan ya? Ya, itu bisa dimengerti. Menurut saya tidak terlalu mengagetkan, meskipun jauh, tapi jauh itu bisa dijelaskan dengan intensitas interaksi antara tokoh-tokoh itu dengan publik pemilih Jakarta. Ahok lebih intensif, Ahok setiap hari muncul di TV, di seluruh media, keluar di kelompok-kelompok masyarakat, sementara yang lain kan masih berjarak, belum bekerja di DKI. Baik, selain Ridwan Kamil tadi, kandidat kuat lainnya siapa lagi Pak? Ada Bu Risma, ada di 1,4%, ada juga Pak Fauzi Bowo masih disebut sekitar 2,1%. Lalu ada Pak Tantowi Yahya, 1,4%. Pak Jokowi sendiri masih disebut kurang lebih 0,9%. Pak Jokowi sendiri Ya. masih disebut ya? Ada juga Pak Abraham Lunggana di 0,8% gitu. Yang lain kayak Pak Sandiaga Uno, Pak Adi Aksa Daud yang sudah digadang-gadang belum. Baiklah, dari belum masuk. wawancara-wawancara yang sudah dilakukan sejauh ini, respon para orang yang diwawancarai apa gitu? Apa yang membuat mereka merasa akan memilih Ahok? Ada beberapa alasan. Kalau kita cek 3, pertama dari karakter leadership Ahok sendiri. Masyarakat suka dengan ketegasan dan dengan keunggulan personal Ahok. Jadi itu sudah membuat masyarakat merasa cocok bahwa Ahok pantas memimpin DKI 5 tahun ke depan, karakter personal dan karakter leadershipnya. Yang kedua soal prestasi. Saya kira yang ini yang agak susah dikejar oleh calon-calon yang lain yang belum punya track record seperti Ahok. Misalnya untuk untuk program-program yang terkait langsung dengan kepentingan orang banyak. Misalnya soal usaha Ahok untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan, lalu prasarana jalan. Ada gitu. Pak program khusus yang sering disebut-sebut para pemilih ini gitu, yang paling unggul, yang membuat Ahok jadi lebih stand out. Ya, misalnya program pendidikan yang dilanjutkan dari itu, kesehatan, lalu usaha Ahok untuk mengatasi problem jalan raya yang sempit sekarang diperbaiki yang baik gitu. Bahwa memang ada kritik soal kemacetan, masih banjir juga masih, tetapi kritik-kritik tersebut bisa dimengerti sebagai kritik dengan harapan, bukan frustrasi. Harapannya karena mereka juga tahu bahwa Pemda DKI sedang bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah itu. Misalnya saya macet 2 jam lebih dari selatan itu. Kalau kita tanya, ya nggak apa-apa karena kita melihat pemerintah sedang bekerja dengan sangat keras mengatasi problem intinya di dalam. Dan tentunya MRT juga sedang itu, saya dalam kira progres ya. Tidak frustrasi, tetapi hope. Indikasinya bagus ya. Pak Abbas, kita akan berbincang lebih lanjut, tapi sekarang kita jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi. Ya, kembali di Jurnal Pagi bersama saya Luisa Kusnanda, dan kita lanjutkan dialog pagi ini bersama dengan peneliti senior Pak Siroyudin Abbas. Bapak menyebutkan ada 3 hal yang menjadi faktor-faktor keunggulan Ahok dari hasil survei Bapak ini. Yang pertama leadership, kedua prestasi, lalu yang terakhir apa nih Pak? Yang terakhir saya kira yang paling soal kesesuaian antara kebutuhan Jakarta untuk melakukan pembaruan terus-menerus dengan cara kerja Pak Ahok. Misalnya ketegasan dan keberanian itu diterima sebagai indikator kepemimpinan yang memang diharapkan dan cocok saat ini. Ibaratnya kalau Jakarta ini kan sudah terlalu lama dihinggapi oleh berbagai penyakit menahun,
mulai dari sampah, mulai dari Macet, penempatan mulai dari banjir. penempatan ruang yang tanpa izin, seterusnya itu udah bertahun-tahun. Itu butuh pemimpin yang bisa mengebrak itu, membuat goncangan sehingga sesuatu yang salah tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun dan diterima sebagai sesuatu yang ini bisa digoncang dan dibenahi dengan seksama dan teratur gitu prosesnya. Tapi ini menarik ya Pak ya sebenarnya, karena dari sosok seorang Ahok sebenarnya kan banyak sekali kritik-kritik keras gitu. Ya. Tapi ternyata masyarakat responden masih mengunggulkan Ahok begitu ya. Nah, ini kita melihatnya karena semua perubahan sosial terutama itu meniscayakan penolakan, resistensi, dan meniscayakan juga pendukung. Nah, Ahok punya cara pandang yang relatif rasional dan berusaha merujuk pada alur regulasi dan alur prinsip-prinsip pembangunan suatu daerah misalnya. Dia punya dasar yang relatif kuat untuk membuat terobosan-terobosan baru itu. Misalnya ketika dia menggusur masyarakat yang menghuni wilayah bantaran sungai misalnya, dia tahu bahwa itu sudah menahun. Tetapi setiap perubahan ke arah yang lebih baik itu kan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu harus diberikan semua orang, masyarakat, ya politisi, ya pengusaha, ya pemerintah sendiri, dengan memberikan jalan alternatif yang baik. Misalnya dia menyediakan rumah susun, ketika digusur itu tidak diusir dan dinistakan kemanusiaannya, tapi juga diperlakukan sebagai manusia secara terhormat. Penolakan pasti, karena tentu saja banyak pihak yang berkepentingan dengan situasi yang sudah berlangsung puluhan tahun itu. Tetapi kalau Ahok kompromi dengan itu, tidak akan ada penyelesaian dan tidak akan ada perbaikan. Ya. Jadi leadership yang seperti itulah yang ditunjukkan Ahok dengan ketegasannya. Jadi masyarakat kelihatannya memandang bahwa model leadership yang seperti itu yang cocok dengan kebutuhan Jakarta saat ini. Jadi karakter personal, lalu prestasi, lalu kesesuaian antara personal leadership dengan konteks tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Baik, lalu selain yang positif tadi yang sudah disebutkan Bapak, masyarakat dari hasil survei ini apa yang kurang mungkin dari sosok Ahok? Apakah disebutkan juga harapannya seperti apa? Ya, kita cek juga, misalnya kita tanya dari sejumlah program pembangunan itu yang masih perlu diperbaiki, misalnya soal anggaran yang terlambat juga kita cek. Terus soal konflik dengan DPRD kita tanya juga, meskipun approvalnya masih banyak ke Ahok, misalnya lebih setuju dengan cara Ahok misalnya, tetapi tentu saja ada harapan supaya situasi itu bisa diatasi dengan lebih efisien, cepat, dan program pembangunan bisa segera berjalan, tidak tergantung atau mungkin gitu. Apa sih yang mereka cari mungkin dari kandidat lainnya? Well, kita belum tahu persis, kita belum tanya langsung ke mereka seperti apa gitu harapan masyarakat Jakarta dari kandidat-kandidat lain, tetapi pertanyaan tentang karakter pemimpin seperti apa yang diinginkan masyarakat untuk DKI misalnya, ya memang itu keluar, misalnya soal perhatian pada rakyat misalnya, kan soal perhatian pada rakyat itu sesuatu yang normal dan mendalam. Normal itu yaitu basic kebutuhan manusia untuk diperhatikan. Begitu juga pemilih. Nah, kalau dicek perbandingannya dan tokoh-tokoh yang lain, ya memang ada tokoh yang lain yang terasosiasi dengan citra atau karakter pemimpin yang perhatian pada rakyat misalnya. Baik Pak, mari kita sekarang lihat di layar televisi Anda. Ini kita ada quote ya dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Teori saya benar karena saya selalu yakin kalau kamu jujur, nggak terima suap,
kamu adil dan tidak berpihak sama siapapun dan kerja baik, maka masyarakat pasti pilih. Ya, ini tanggapan Ahok ya terkait dengan survei Bapak. Ya, Pak Ahok tentunya juga senang juga melihat hasil survei. Komentar Bapak bagaimana? Ya, saya kira itu Ahok mengamini sesuatu yang dinilai masyarakat Jakarta. Kita tanya karakter apa yang diantara tokoh-tokoh itu yang paling disukai. Soal jujur, bersih itu atributnya mengarah ke Pak Ahok. Jadi kalau ditanya misalnya soal karakter leadership yang tadi itu dengan situasi Jakarta saat ini, ya memang Jakarta membutuhkan orang seperti Ahok karena Ahok jujur dalam penilaian masyarakat. Baik Pak Abbas. Ya, sekarang di sambungan telepon sudah ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya Pak Taufik, bagaimana tanggapan Anda dengan hasil survei yang ternyata mengunggulkan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Ya, pertama saya ingin sampaikan ya bahwa kalau diawali dengan tingkat popularitas pasti yang namanya incumbent populer. Ahok itu kan populer juga. Kenapa? Karena setiap hari media men-set up ya. Kalau Anda perhatikan pemberitaan tidak pernah jarang sekali memberitakan soal kinerja, tapi soal pribadi Ahok sendiri gitu ya. Itu yang saya kira memang informasi kepada masyarakat sebetulnya ini juga yang kurang tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan Ahok itu, yang nabrak-nabrak aturan, yang Anda bayangkan ya di Jakarta ini sekarang nih kalau kita mau ngomong dari mulai tahun 2014 ya, anggaran itu tidak tercapai, income tidak tercapai, kemudian serapan rendah. Ini yang saya kira informasi ini jadi kurang. Kemudian sekarang saja serapannya terendah sepanjang ibu kota negara ada dan terendah seluruh provinsi gitu loh. Ini ngukurnya pemerintahan berhasil atau tidak berhasil gimana dari situ? Kan ada pedomannya tuh. Ada RPJMD gitu. Pedomannya itu semua. Ya baik Pak. Jadi menurut Bapak saat ini prestasi Ahok sendiri masih kurang begitu? Oh iya itu, ya jelas kurang. Apa orang anggarannya cuma di bawah 40% tahun 2014 terserap, dan itu dari mana bukti? Kalau Dewan menilai begitu, kerjanya itu dari apa yang dibelanjakan kepada publik, pembangunan apa yang sudah dilakukan gitu loh. Ngurusin Jakarta kan tidak sekedar ngurusin rumah susun, ini Jakarta ini sesuatu yang besar gitu loh. Nah cuman lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa Ahok menguasai media karenanya coba kalau Anda perhatikan ya, bikin analisa media gitu bahwa lebih banyak media itu memberitakan tentang Ahok ketimbang kinerjanya, karena memang agak sulit untuk memberitakan soal kinerja gitu. Nah saya menganggap bahwa survei yang dilakukan oleh teman-teman itu bagian dari proses pemanasan gitu. Ini kan ditanya orang DKI tentu pasti lebih ingat Ahok ketimbang yang lain gitu ya. Ingat dalam konteks orang boleh populer bisa dalam konteks karena positif, karena negatif itu kan bisa populer juga. Ya, Pak, maksud Pak Taufik tadi survei ini sebagai pemanasan apa Pak maksudnya? Iya pemanasan. Saya berharap bahwa survei ini tidak mengalihkan pada isu gitu ya, bahwa jadi Anda merasa survei ini misleading begitu ya? Enggak, pemanasan aja. Dan survei itu kan nggak menyodorkan nama. Orang ditanya gitu kan. Kalau saya tanya dengan teman-teman tuh, orang ditanya gitu ya. Kemudian siapa? Ya wajar aja kalau di Jakarta. Kalau Anda tanya survei juga di Bandung misalkan, pasti orang Bandung yang lebih kenal di Surabaya lebih kenal ini siapa tuh ya, wali kota itu kira-kira gitu ya. Jadi buat kita bahwa ini perlunya kemudian ada informasi yang seimbang bahwa apa yang dilakukan Ahok, pertama, masa sih orang Jakarta demen ngelihat pimpinan yang nabrak aturan gitu loh. Saya nggak yakin itu. Baik Pak Taufik, tolong ditahan dulu, kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.
Anda kembali menyaksikan Jurnal Pagi. Ya, Pak Abbas, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik, kalau mungkin survei ini bisa menjadi sebuah pengalihan isu gitu, misleading. Tanggapan Anda bagaimana? Enggak, saya kira Pak Taufik mengatakan bahwa ini bagian dari pemanasan untuk memahami situasi masyarakat pemilih Jakarta saat ini, menginginkan pemimpin seperti apa, gitu. Bahwa memang aspek-aspek yang disebutkan Pak Taufik tadi, misalnya soal penyerapan anggaran yang rendah, ya memang ya itu bagian yang harus diperbaiki di Jakarta, karena 40% itu terlalu rendah untuk anggaran nasional. Dan saya kira Ahok juga dengan DPRD DKI harus kerja keras sekali untuk memastikan kerjasamanya berlangsung dengan fair dan kooperatif gitu ya, nggak kompetitif kayak seperti saat ini. Saling sandra misalnya, itu problem di DKI gitu, tanda tangan telat misalnya gitu, seterusnya. Nah, itu dari sisi kinerja pembangunan memang kita perlu menganalisis sampai sejauh itu, serapan anggaran itu penting gitu. Yang kedua soal popularitas, memang saya di awal sebutkan, saya setuju dengan Pak Taufik, ini memang kalau dibandingkan belum apple to apple saat ini, karena Pak Ahok setiap incumbent setiap saat muncul, Ridwan Kamil kan di Bandung, Bu Risma di sana. Baiklah. Jadi kalau dibandingkan untuk saat ini, memang kita juga tidak membandingkan, tapi ingin menunjukkan siapa yang ada di benak masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan seperti apa yang ada di Jakarta dan pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Ya. Jadi siapapun sebetulnya bisa bisa belajar dari keinginan masyarakat itu, dan silahkan menyiapkan diri, karena Jakarta butuh pemimpin yang terbaik, karena ini adalah storefront dari national politics kita, kira-kira gitu. Betul sekali. Baik Bapak, sekarang kita ada penelpon dari Pak Heru dari Rawamangun. Selamat pagi Pak Heru. Gini, kalau saya melihat dari kewenangan dari... Ya Pak Heru, tolong suaranya lebih keras dikit. Oke, kurang begitu terdengar, silakan. Saya melihat kewenangan dari Ahok ya sebagai DKI 1. Terus terang, kalau mengenai pembangunan fisik, dia tidak bisa dinilai berhasil karena tidak bisa harus berdiri sendiri. Kecuali dia itu bisa karena ada dukungan dari pusat, terutama bekas partnernya dia dengan Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, siapapun dengan APBD yang sangat besar, dia bisa membangun fisik infrastruktur di tempat dia berkuasa. Itu yang itu semua orang bisa. Tetapi jangan dilupakan bahwa Kobro Ahok ini dia gagal membentuk karakter di tingkat satuan pendidikan. Terbukti lelang jabatan kepala sekolah gagal, masih banyak pungutan, masih banyak diskriminasi di tingkat satuan pendidikan. Kemudian tidak dapat menyampaikan secara karakter bahwa masyarakat DKI ini akan dibawa kemana. Kalau soal pembangunan, kita itu nomor 5 lah kalau pembangunan fisik. Yang kita ingin bangun di DKI ini adalah pembentukan karakter anak, pembentukan karakter masyarakat. Nah ini yang sampai saat ini Kobro Ahok sampai saat ini belum dapat belum dapat merealisasikan atau memberi contoh lah itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih. Ya, kelihatan Pak Heru belum cukup puas gitu dengan kinerja Ahok saat ini ya. Betul. Dan saya kira valid yang disebutkan Pak Heru itu. Memang harusnya bisa lebih dari ini dengan APBD dan dengan dukungan dari pemerintah pusat seperti itu, bisa lebih dari itu. Yang kedua soal pendidikan, saya kira setuju dengan Pak Heru juga, karena secara umum memang belum kelihatan betul usaha DKI untuk membangun karakter pendidikan seperti apa, lalu bagaimana pengelolaannya. Tetapi sayangnya kita belum tanyakan itu di dalam survei kita. Mungkin ke depan kita bisa coba cek seberapa tahu masyarakat dan seberapa
baik atau cukup atau kurang penilaian masyarakat. Karena kita bertanya tentang public opinion, tapi ini evaluasi pembangunan yang disebutkan Pak Heru dan Pak Taufik juga tadi saya kira penting dilakukan. Baik. Ya, terakhir kita ke Bapak Taufik. Ya. Ya, Pak Taufik, mungkin ada tanggapan terakhir sebelum kita usaikan dialog pagi ini. Enggak, saya ingin mengatakan begini, kalau kita sepakat sama-sama untuk Jakarta ke depan jauh lebih baik, apa yang negatif, apa yang kurang sebenarnya media juga harus bisa menyampaikan secara sebanding ketimbang misalkan soal pribadi Ahok gitu. Ini kan kalau saya baca di media lebih banyak ngomongin pribadi Ahok ketimbang kinerjanya. Saya memberi contoh bahwa struktur anggaran DKI Jakarta itu 19 triliun hanya untuk gaji pegawai loh. Artinya 30% lebih. Ini kan juga nggak baik gitu loh. Ini kebijakan yang tidak baik gitu. Nah kayak begini misalnya gitu ya, itu juga mestinya dikedepankan juga oleh media. Tapi kan memang siapapun dia penguasa, dia pasti menguasai media, itu yang saya lihat gitu ya. Dan saya kira survei mesti banyak yang melakukan ya. Hari ini teman-teman misalkan itu bagian dari proses pemanasan. Baik. Ya. Dan wajar-wajar saja kalau dalam pandangan saya ketika kemudian Ahok menjadi lebih populer ya karena dia sebagai incumbent gitu ya. Nanti baik. Itu yang saya kira perlu juga media memberikan informasi yang sebanding gitu loh ya. Baik. Bapak Muhammad Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Abbas sudah hadir di Jurnal Pagi hari ini.